Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ahibati talabah, a'anakumullahu ta'ala jami'an. Mazilna fi al-mabahas al-thalith, al-insanu baina al-ibadati wal khilafah. Manusia antara ibadah dan kepemimpinan. قد انتهينا في اللقاء الماضي عن مراتب خلق الإنسان. Sudah kita bahas pekan lalu mengenai urutan penciptaan manusia. Disebutkan ada 7 tingkatan atau urutan penciptaan manusia yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, dan 14. Yang pertama, penciptaan khusus untuk Nabi Adam alaihissalam, yang mana Allah ciptakan dari tanah langsung. Kemudian yang kedua, penciptaan manusia pada umumnya. Ya, yang pertama nutfah, yang kedua alaqah, yang ketiga mudghah, atau dari nomor 2 yang kedua nutfah setelah Nabi Adam tanah. Ya, orang pada umumnya nutfah yang kedua, yang ketiga alaqah, yang keempat mudghah, yang kelima idham, ya, tulang, yang keenam kiswatul izam bil laham, kemudian yang ketujuh al-janin, ya, mungkin bisa kita katakan al-janin, ya, khalqan akhar, yakni janin, ciptaan yang baru. Nah, setelah itu manusia siap untuk dilahirkan. Wal an nadkhul ila syarhul ijmali, ya, syarah secara global atau penjelasan global dari ayat surat Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai ke-14. Dallatil ayat ala khalqi insan. Ayat-ayat tersebut menunjukkan tentang penciptaan manusia. Khalquhu wa mururuhu fil marahilis sab'. Dan penciptaannya, wa mururuhu, dan jalannya, fil marahil, pada 7, ya, al marahil as-sab', ya, pada tingkatan-tingkatan yang 7 al-madhkurah yang disebutkan. Dalilun wadihun, merupakan petunjuk yang jelas, ala Allah, ya, untuk Allah Ta'ala, al-khallaqul alimu wa qudratihil uzmah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, ya, khallaq. Ini namanya sigha mubalaghah, ya. Penciptanya bukan pencipta biasa, akan tetapi pencipta yang hak, awal pencipta, seperti itu. Al-alim menunjuk bentuk mubalaghah, yang mengetahui, wa qudratuhu al-uzmah, dan kemampuannya yang agung. Faqad bada Allah Ta'ala khalqan Adam alaihissalam min tin aw turab. Allah Ta'ala telah menciptakan manusia atau memulai, ya, Allah Ta'ala telah memulai penciptaan manusia dari Nabi Adam alaihissalam min tin, yang berasal dari tanah, aw turab. Tsumma ja'ala ibna Adam makhluqan min nutfah. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan anak-anak Nabi Adam tercipta dari nutfah, ya, dari nutfah, mani. Yaltaqi baidatul mar'ah, yaltaqi bi baidatil mar'ah, yang bertemu dengan ovum baidatil mar'ah, telur perempuan, sel telur perempuan atau ovum. Fayabda'u takhluqul janin, ya, maka mulai takhluqu al janin, terciptalah janin. Tsumma tatahawwal nutfah ila alaqah, kemudian berubahlah nutfah menjadi alaqah, damun mutakhassar, sudah dijelaskan, ya. Tsumma tusbihu mudghah qit'atul laham, kemudian menjadi mudghah, potongan daging. Tsumma tasiru 'idhaman, kemudian tasir menjadi 'idhaman, tulang. Tsumma tuksal 'idham, kemudian dibungkus atau diselimuti al-'idham bil laham, dengan daging kembali. Alladzi tadhhar fihi malamihal insan. Tsumma yasiru khalqan jadidan mubayyinan lil khalqil awal, kemudian jadilah ciptaan yang baru yang menjelaskan ciptaan yang pertama, yang
bisa dijelaskan, yang mana ya manusia akan melahirkan manusia. Al-awwal binafhir ruh, dengan tertiupnya ruh al-harakiyah fihi, ruh al-harakiyah, ruh penggerak di dalamnya. Ba'da an kada jamadan, ya setelah dahulu dia jamad, ya kaku. Tabaraka wa ta'ala Allah ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan sebaik-baik pencipta, wa atqanas saniin, dan yang paling baik ciptaannya, lihadzal ibda, untuk ibda penemuan, wal insya'ul azim, dan pembentukan yang agung ini. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Ya, surat An-Nahl, bisa dicari artinya. Wa ba'da hadhihi al-marahil as-sab', dan setelah 7 tingkatan ini, wa wiladatul insan, ya, maka lahirlah manusia. Wa tamta'uhu bil hayah al-muqaddarah, wa tumatti'uhu bin hayatil muqaddarah, maka dia dihiasi dengan kehidupan yang telah ditakdirkan untuknya. Ai ba'dal khalqi wal hayat tahdasu nihayatul insan bil maut, dan setelah penciptaan dan hidup, tahdasu nihaya, terjadilah akhir dari manusia, bil maut, yakni dengan kematian. Ya, setelah hidup kemudian tamatta, ya, dia menikmati kehidupannya, apakah dengan berbuat kebaikan atau keburukan, kemudian akan mati. Ya, setiap kita akan merasakan yang namanya kematian. Summa ya'ti al-ba'tsa ba'dal maut, kemudian datang ba'ts, ya, hari kebangkitan setelah kematian. Wa kullu minal khalqil awwal an-nash'atul ula, dan setiap, ya, min khalqi al-awwal, dari setiap makhluk itu al-awwal, yang pertama, an-nash'atul ula, summal imata, kemudian imata, i'damil hayah, kematian, ya, i'dam hilangnya, al-hayah, kehidupan, summa al-bas, kemudian kebangkitan, i'adatu ma'afna wa adam, ya, kembalinya apa-apa yang telah hilang dan yang telah tiada. Dalilun qati'un ala qudratillahi ta'ala, ini merupakan dalil yang qati', ya, dalil yang pasti terhadap kudrahnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kemampuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini, ya, ayat ini menjelaskan tentang, ya, kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak dimiliki oleh manusia. Ya, bagaimana mungkin manusia itu bisa menciptakan, ya, yang seperti Allah ciptakan, ya, yang istilahnya kompleksnya itu, ya, yang tingkat kesusahannya itu, ya, di luar akal sudah, ya, seperti itu. Adapun kalau zaman sekarang ada orang yang bisa membuat atau melahirkan manusia atau hewan tanpa ada proses pembuahan, ya, ini sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dikatakan baru, ya, karena ini sebenarnya prosesnya hampir sama dengan proses pembuahan itu sendiri, ya, artinya mereka cuma merekayasa, ya, atau mengembangkan ilmu pengetahuan dari yang biasanya terjadi. Taib sarihatan fi anna Allah wahdah wal khaliq, ya, secara gamblang jelas bahwasanya Allah Ta'ala sendiri adalah sang pencipta, ya, jadi tidak ada pencipta selain Allah. Al-muhyi wa huwal mumit, dan yang menghidupkan juga mematikan, wa huwal ba'is wallahu huwal haqqu wa wa'duhu bil ba'si haqq wal jannah haqq wan narul haqq, ya. Dan Allah yang membangkitkan, dan Allah itu hak, benar, ya, Allah itu nyata, wa'duhu wa ba'sul haqq, kemudian janji Allah subhanahu wa ta'ala dan kebangkitan, ya, hari kebangkitan itu benar, wa jannah wa nar haq, dan neraka, surga dan neraka juga sesuatu yang benar. Wa dzalika kulluhu li-itsbatil ba's alladhi yunkiruhu al-musyrikuna wal mulhiduna al-maddiyun. Ya, dan hal itu semua untuk menetapkan bahwasanya
Hari kebangkitan yang mana diingkari oleh kaum musyrikin, ya, al-musyrikun di sini disebutkan, ya. Wal mulhidun. Nah, al-mulhid ini orang yang menyimpang, al-maddiyun, ya, orang yang menyimpang dikarenakan mereka hanya menggantungkan sesuatu pada materi saja, pada alam saja. Ya, pencipta itu tidak ada. Semua yang terjadi ini adalah kehendak alam, ya. Al-mulhidun itu orang-orang yang menyimpang. Biasa ini terjadi dikarenakan ada pemikiran-pemikiran yang menyeleneh, ya, filsafat, ya, kalau mau dikatakan itu filsafat, ya, seperti itu. Alladzina yarawna anna dunya hiya nihayatul mataf, ya, yang memandang bahwasanya dunia ini adalah akhir dari perjalanan, nihayatul mataf, ya, mataf itu kan tempat tawaf, tempat berjalan. Jadi kalau nihayatul mataf, akhir dari perjalanan. Jadi ketika mati ya sudah, tidak ada kelanjutannya. Kalau Islam tidak, ketika mati akan ada yang namanya hari kebangkitan, ya, akan ada yang namanya hari kiamat. Wa anna hayata ukhra ba'da idzin, dan tidak ada kehidupan, oh Allah, ya, lah di sini maksudnya tidak ada kehidupan yang lain ba'da idzin, setelah kehidupan dunia. Wa inkaruhum hayatil akhirah wa inkar wujudillah, ya, dan pengingkaran mereka itu terhadap hari akhirat, ya, atau kehidupan akhirat. Wa inkar wujudillah, dan pengingkaran terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala, wahdaniyatihi, atau keesaannya. Wa madhabul maddiyah, dia adalah madhab maddiyah. Wa aqidatul jahiliyah, dan akidah orang-orang jahil. Wa asal kufru wa imaduhu, dan adalah tonggaknya orang kafir, wa imaduhu, dan tiangnya. Amma ahlul iman fahumul ladzina yashkurun rabbahumul khaliq alladzi an'ama 'alaihim bi ni'matil ijad. Adapun orang-orang yang beriman adalah mereka yang bersyukur kepada Rabb mereka, ya, kepada Allah taala yang menciptakan, alladzi an'ama 'alaihim, dan juga memberikan nikmat kepada mereka, bini'matil ijad, ya, dengan nikmat ijad, ya, penciptaan, wal ihya, penghidupan, wal rizq, dan rizki. Wa humul ladzina yubadiruna ila ada'i takalif allati kallafallahu biha ibadahu ba'da an asbahu qadirin ala tahammulit takalif. Dan mereka adalah orang-orang yang bersegera ila ada'i takalif, untuk melaksanakan takalif, ya, kewajiban-kewajiban, allati kallafallah, yang Allah taala wajibkan atau bebankan, ibadahu, kepada hamba-hambanya, ba'da an asbahu qadirin, setelah, ya, mereka menjadi mampu, ala tahammul takalif, ya, memikul kewajiban tersebut, ya, maksudnya setelah kita balik, ya, setelah kita balik, ya. Di umur masih kecil kita diajarkan untuk sholat, ya kan, ya, 7 tahun 10 tahun kita belum balik, tapi kita sudah harus melaksanakan sholat di masjid. Nah, ketika sudah balik, maka ketika kita meninggalkan sholat, kita akan berdosa ketika meninggalkannya. Nah, ini ya maksudnya qadirin ala tahammul takarif, maksudnya itu saat kita balik, kapan kita mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut saat kita balik. Ya, bukan sholat saja, zakat, puasa, ya, bahkan haji, kalau kita betul-betul mampu setelah balik, maka harus dilaksanakan. Thumma la budda min maji'i yaumil qiyamah wal ba'ts ba'dal maut litaslamal jaizal kubra 'alal amal salih. Kemudian labud min maji'i, ya, menjadi keharusan min maji'i yaumil qiyamah, ya, mendatangi hari kiamat, ya, maksudnya, ya, kita harus mati, kita harus meninggal untuk mendatangi hari kiamat, wal ba's, dan bangkit ba'dal maut, litaslamal jaizah, untuk menerima hadiah al-kubra alal amal saleh, hadiah besar atas amal soleh kita, wa mujazatul mu'minina bil jannah, ya, dan balasan orang-orang mukmin dengan surga, wa uqubatil kafirin binnar, dan balasan untuk orang-orang kafir dengan neraka, ya, artinya al-amal al-jazau al jinsil amal, ya, kalau kita balasan itu tergantung dari amal yang dilakukan seseorang,
Jika kita berbuat baik di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita di tempat yang baik pula di akhirat. Ya, kalau buruk, ya ingat Allah Subhanahu wa taala memiliki neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Rawa Ibnu Abi Syaibah fi musnadihi an Ibnu Abbas istanbata syai'an min hadhil ayah. Diriwayat Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam musnadnya. Dalam musnad itu hadis yang diurutkan dengan nama-nama sahabat. Bahwasanya Ibnu Abbas istanbata syai'an. Ibnu Abbas istanbat memberikan kesimpulan ya, min hadhil ayah dari ayat-ayat ini, ya, dari ayat ini. Faqala li Umar hina sa'ala masyikhatus sahabati an lailatul qadar. Maka beliau berkata, ya, Ibnu Abbas kepada Umar ketika bertanya masyikhatus sahabat, tentang masyikhatus sahabat an lailatul qadar. Masyikhah, ya, syekhah. Kalau syekh itu artinya orang tua, ya. Orang tua sahabah, kalangan sahabat, an lailatul qadar, tentang malam lailatul qadar. Ya. Faqalu Allahu a'lam. Maka intinya bertanya tentang malam Lailatul Qadar, ya. Faqalu, maka ya, mereka berkata Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Faqala Umar, ma taqulu ya Ibnu Abbas? Masyikhatis sahabat ini kalangan-kalangan yang tua, ya, kalangan orang tua dari sahabat, seperti itu. Jadi jamak, ya, kumpulan dari sahabat-sahabat yang senior, yang tua. Maka Ibnu Abbas berkata ketika ditanya, ya Amirul Mukminin, inna Allah ta'ala khalaqas samawati sab'a wal ardina sab'a wa khalaqa ibna adam min sab'a wa ja'ala rizquhu fi sab'a fa'araha fi lailati sab'a wa 20. Faqala Umar radhiyallahu anhu, a'jazakum an ta'tu bimithli ma ata hadzal ghulam alladhi lam tajtami syu'un ra'sah. Jadi ketika ditanya tentang Lailatul Qadar, Ibnu Abbas mengatakan, sungguhnya Allah Ta'ala menciptakan 7 langit dan 7 bumi, dan menciptakan Adam dari 7 minas sab', ya, dari 7 jenis tanah, mungkin seperti itu. Wa ja'ala rizqahu fi sab', dan menjadikan rezekinya dalam 7 bentuk. Fa'araha fi lailatin 27, maka saya melihatnya Lailatul Qadar itu pada malam 27 Ramadan. Faqala Umar radhiyallahu anhu, a'jazakum an ta'tu bimithli ma ata hadzal gulam. Apakah kalian tidak mampu mendatangkan seperti yang didatangkan gulam ini, anak kecil ini? Jadi Ibnu Abbas waktu itu masih kecil, ya. Alladzi lam tajtami syu'una ra'sahu, yang belum berkumpul perkara-perkara di kepalanya. Ya, maksudnya yang belajarnya Ibnu Abbas itu belum sempurna, ya, padahal beliau ini masih kecil tapi kemampuannya sudah di atas rata-rata. Bagaimana lagi kalau sudah menjadi orang tua, ya, sudah berumur seperti itu. Maka tentunya banyak sekali ilmu yang ada di dalam kepala Ibnu Abbas, yaitu maksudnya lam tajtami syu'una ra'sah. Wa arada Ibnu Abbas biqaulihi khalaqa ibna adam min sab' marahil khalqil insan, ya. Ya, yang dimaksud dengan perkataan Ibnu Abbas khalaqa ibna adam min sab', Nabi Adam diciptakan dari 7, maksudnya adalah, ini maksudnya bukan 7 jenis tanah, marahil khalqil insan, ya, 7 marahil khalqil insan al-mafhuma min hadhil ayah. Ya, maksudnya adalah tingkatan penciptaan manusia yang dipahami dari ayat ini. Wa ja'ala rizquhu fi sab', ya, maksud dari perkataannya dan menjadikan rezekinya dari 7 adalah fa'ambasna fi habban wa inaban wa qatban wa zaitunan wa nakhlan wa hadahiqa gulba wa fakihatau wa abba, ya. Fa'ambasna, maka kami tumbuhkan fiha di bumi, habban yang pertama biji-bijian, inaban kurma, qatban apa, ya, buah selain itu 3, zaitun, nakhla, kurma, wa hadahiqa gulba, ya, kemudian kebun-kebun gulba, ya, wa fakihatau wa abba, ya, bisa dicari, ya,
As-sab' minha libni Adam wal ab ay al-ushb lil an'am. Dan 7 darinya libni Adam untuk anak Adam, wal ab ya maksudnya wal abu ya, al ab ay al-ushb lil an'am ya, wa abba ya, abba ini ya yang terakhir, wa fakihata wa abba. Al ab ay al ushb lil an'am, dia makanan untuk hewan ya, jerami untuk hewan. Wa qatba ay al bukul ya, al bukul. Wakila huwa lil an'am, dan dikatakan dia adalah untuk hewan-hewan ternak. Taib, yang intinya ya 7 itu ya, 7 yang direzekikan adalah yang ada pada ayat ini ya. Bisa dibaca tafsirnya lagi ya kalau mau lebih jelas. Karena sebagian buah-buahnya mungkin nggak ada di Indonesia. Taib, ila huna la'innakum as'ilah awil istifsarat falyatafaddalu an tursilu risalah fil majmu'ah. Ya intinya di sini ya mengenai penciptaan anak Adam ini menunjukkan kudratullah ya, kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kemampuan di atas kemampuan Allah. Ya, bahkan tidak ada kemampuan yang sedikit pun ya sama dengan kemampuan Allah. Ya, kemampuan manusia itu ya ibarat ya perbandingannya itu antara langit dan bumi ya, antara buih ya yang ada di lautan dengan air laut yang luasnya, subhanallah. Yaitu kemampuan makhluk dengan kemampuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.